Nabi sendiri bahkan mengajarkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, perbaharui tauhid kalian itu dengan selalu mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada penentu selain Allah, tidak ada yang menahan selain Allah, tidak ada yang memberi Allah, tidak illallah, tidak illallah. Maka kalau kita mengatakan tidak illallah, itulah orang yang bertauhid dalam arti yang sebenarnya. Karena itu Imam Ghazali membagi tingkatan tauhid menjadi 4. Pertama yaitu tingkatan tauhidnya orang-orang yang hanya dengan lisannya saja. La ilaha illallah, atau dia bersyahadat saja, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan. Dan bahkan hatinya mengingkari, karena kan hati wilayah Tuhan, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kata Imam Ghazali, itu tauhidnya orang-orang munafik. Ente ngaku Tuhan ente adalah Allah. Kemudian pada saat ada perintah dari Allah mendirikan sholat, kau tidak kerjakan. Padahal miftahul jannah as-sholatu. Kuncinya surga itu adalah sholat. Berkali kau mengucapkan kalimat tauhid, tetapi kau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati, jangan-jangan tauhidmu hanya di lisan saja. Bila cuma di lisan saja, maka engkau akan masuk, kata Imam Ghazali, itu tauhidnya orang munafik. Manusia itu harus mentauhidkan Allah. Penjelasan detailnya umpamanya bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Itu namanya tauhidur rububiyah. Apa maksud tauhid rububiyah ini? Bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu maha memiliki, dan Allah itu maha pengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi setiap manusia harus meyakini itu. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi dari tauhid yang tadi baru kita sebutkan itu, mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, tunggal, pemilik segala-galanya di dunia ini, ada konsekuensinya. Harus dialah satu-satunya yang kau ibadati. Jadi jangan hanya ngaku saja, saya bertuhankan Allah, saya mengaku bahwa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha tunggal. Tapi terus siapa yang kau sembah? Siapa yang kau ilahkan? Oh, itu persepsi masing-masing. No way, tidak ada itu. Kalau dia adalah Tuhan yang kau anggap sebagai penciptamu, pencipta alam sekitarmu, maka dialah yang berhak untuk menerima ibadah dari makhluknya. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Kalian aku yang ciptakan, aku yang kasih rezeki, aku yang pelihara, kok yang disembah bukan saya? Bagaimana itu? Ailahum ma'allah, ada Tuhan gak selain saya, kata Allah. Allah itu pencemburu berat. Makanya ibu-ibu harusnya menjadi sponsor utama apa? Tauhid. Gitu ya. Maka ibu-ibu gak boleh tuh anti tauhid, gak boleh. Kenapa? Kalau ibu boleh, izinkan. Allahu Akbar. Michael Hart yang nulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau presentasi buku tersebut, hasil risetnya, ada obrolan dengan para wartawan. Kenapa sih Muhammad nomor 1? Gak ada kerjaan aja. Masalahnya Muhammad itu jujur dia. Logika ketauhidannya gak bisa dibantah. Dalam satu organisasi, ya, ada 2 ketua. Kira-kira beres nggak tuh organisasi? Beres nggak? Pakai logika aja. Makanya kenapa wahyu pertama Islam itu logik betul. Iqra, bacalah. Kenapa? Karena tuh ketauhidan selaras dengan logika.